Virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus merupakan sekumpulan virus yang menginfeksi saluran sistem pernafasan dan bisa menyebabkan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 di salah satu negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dan cepat virus ini menyebar ke banyak negara di dunia termasuk kawasan Asia Pasifik dan membawa banyak dampak negatif bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti negara Korea Selatan, Australia, New Zealand, Philippines, Singapura, hingga Indonesia, terutama dalam aspek kesehatan, pariwisata, bahkan hingga ekonomi di negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik tersebut. Apabila dilihat dari aspek kesehatan, wabah coronavirus ini berdampak pada banyaknya korban berjatuhan di setiap negara, dalam hal ini di kawasan Asia Pasifik. Data dari Worldometers menunjukkan bahwa negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik seperti Cina terhitung sudah ada 81.171 kasus orang yang positif terjangkit virus ini dengan total kematian mencapai 3.277 orang. Kemudian di Korea Selatan, terhitung ada sebanyak 9.037 kasus dengan total kematian sebanyak 120 orang. Sedangkan di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada 686 kasus positif corona dengan total kematian mencapai 55 orang. Selanjutnya di Australia, hingga saat ini tercatat telah ada 2.136 kasus infeksi corona dengan total kematian sebanyak 8 orang. Di Philippines, terhitung ada sebanyak 552 kasus positif corona dengan total kematian sebanyak 35 orang. Selanjutnya di negara Singapura, yang merupakan negara tetangga dari negara Indonesia, telah tercatat sebanyak 509 orang positif corona dengan total kematian sebanyak 2 orang. Sementara itu di New Zealand atau Selandia Baru terhitung sudah ada sebanyak 155 orang yang positif terkena virus corona dan belum ada pasien corona yang mengalami kematian di New Zealand. Berbeda dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya, Korea Utara yang diduga memiliki banyak kasus positif corona justru bersikeras bahwa belum ada satupun orang di negaranya yang terinfeksi virus corona, meski telah banyak orang yang dimasukkan ke tempat karantina oleh pemerintah Korea Utara. Dalam mengatasi permasalahan yang timbul karena coronavirus outbreak ini, jajaran pemerintah di setiap negara di kawasan Asia Pasifik mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi jumlah pasien positif corona dan menekan angka kematian akibat virus corona di negaranya masing-masing. Seperti di Cina, pemerintah Cina mengeluarkan serta memberlakukan kebijakan lockdown, shutdown, travel restrictions, dan juga strict self-quarantine yang diimplementasikan di seluruh negara Tiongkok tersebut untuk memperlambat dan bahkan mencegah terjadinya kenaikan jumlah pasien positif virus corona yang baru. Melihat keberhasilan Cina dalam mengatasi pandemi wabah virus corona ini, negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik pun pada akhirnya mulai mengeluarkan dan menerapkan kebijakan yang sama seperti lockdown dan self-quarantine. Tak ketinggalan, Korea Utara pun ikut menerapkan kebijakan ini meskipun mereka masih bersikeras bahwa tidak ada kasus positif virus corona di negaranya. Sementara itu, meskipun di Korea Selatan tidak diberlakukan lockdown, namun persentase kematian akibat coronavirus di negara tersebut terhitung rendah, karena pemerintah berhasil melakukan tes virus corona pada sebanyak mungkin orang yang sanggup mereka tangani dalam satu hari yang jumlahnya bisa mencapai minimal 15.000 hingga 20.000 orang per harinya, dengan menggunakan banyak metode seperti phone booth coronavirus test dan juga sistem tes coronavirus yang disebut drive-thru. Sementara itu, di negara Indonesia, pemerintah juga ikut memberlakukan kebijakan lockdown dan menutup semua tempat rekreasi, kebun binatang, museum, dan sekolah serta universitas di Indonesia. Pemerintah di Indonesia juga mendistribusikan 2 juta liter disinfektan pada masjid-masjid serta melakukan penyemprotan disinfektan tersebut di tempat-tempat yang sekiranya sering didatangi banyak orang. Selanjutnya, di negara Australia dan New Zealand, kebijakan travel measures yang ketat diberlakukan, di mana setiap orang yang datang dari luar negeri diwajibkan untuk melakukan self-quarantine selama 2 minggu atau 14 hari. Di Australia, kapal-kapal pesiar yang memasuki perairan Australia dilarang berlabuh selama 30 hari. Perdana Menteri Australia yaitu Scott Morrison mengatakan bahwa kebijakan tersebut perlu untuk diimplementasikan karena selain wabah coronavirus ini menyebabkan krisis kesehatan, pandemik ini juga memberi dampak serius terhadap aspek ekonomi, sehingga ia memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan G20 untuk membahas langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Australia dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Dan di New Zealand sendiri, penumpang kapal pesiar yang berlabuh tidak diizinkan turun dari kapal, dan 3 orang diantaranya dikarantina. Di negara Philippines, pemerintah mengerahkan ribuan polisi untuk menyegel kota dengan cara memblokir jalan-jalan utama.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan jam malam serta mendorong 12 juta penduduk Manila untuk tetap berdiam diri di rumah. Selanjutnya, apabila dilihat dari aspek pariwisata yang merupakan salah satu tonggak perekonomian bagi negara-negara di Asia Pasifik, wabah virus corona ini menyebabkan banyak wisatawan-wisatawan asing maupun lokal yang membatalkan rencana wisatanya karena takut bepergian sejak adanya wabah ini. Sehingga wabah COVID-19 ini pun pada akhirnya menyebabkan permintaan di sektor pariwisata menurun, di mana pariwisata di Indonesia sendiri terancam mengalami kerugian senilai 54,7 triliun rupiah akibat pandemik virus COVID-19 ini. Banyak perusahaan-perusahaan pariwisata, penerbangan, kereta api, serta perusahaan transportasi lain yang berada di kawasan Asia Pasifik mengalami penurunan saham akibat adanya penerapan kebijakan lockdown, self-quarantines, dan juga travel restriction. Contohnya saja seperti yang terjadi pada saham maskapai penerbangan China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Cathay Pacific, hingga Japan Airlines yang masing-masing sahamnya turun sebanyak 6,2%, 6,11%, 4,81%, dan 2,97%. Kebijakan lockdown dan travel restrictions yang diberlakukan oleh kebanyakan negara di kawasan Asia Pasifik juga menyebabkan bandara-bandara tersibuk yang ada di kawasan Asia Pasifik seperti Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Indonesia, Beijing Capital International Airport di China, Haneda Airport di Jepang, Incheon Airport di Korea Selatan, serta Changi Airport yang ada di Singapura, mengalami kerugian akibat penumpang yang membatalkan penerbangan serta penurunan jumlah penumpang dan juga wisatawan, baik itu wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, bisnis-bisnis perhotelan serta restoran yang ada di negara-negara pada kawasan Asia Pasifik juga mulai mengalami kerugian karena minimnya jumlah wisatawan yang datang berkunjung. Sejak adanya COVID-19 virus outbreak ini, penjualan paket wisata juga ikut turun hingga mencapai angka 90%, sehingga perusahaan pariwisata banyak yang memberikan cuti pada karyawannya. Dilihat dari aspek ekonomi, diberlakukannya kebijakan lockdown dan self-quarantine di kawasan Asia Pasifik akibat coronavirus ini menyebabkan perusahaan-perusahaan pariwisata mengalami kerugian karena minimnya permintaan terhadap sektor pariwisata yang kemudian mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendapatkan pemasukan yang cukup seperti biasanya dan akhirnya terpaksa melakukan pengurangan atau pemotongan upah bahkan hingga pemphk-an terhadap para karyawannya. Dalam hal ini, S&P Global Ratings memperingatkan bahwa wabah virus COVID-19 ini berpotensi menjatuhkan perekonomian kawasan Asia Pasifik senilai kurang lebih 200 miliar dolar. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Hong Kong, Jepang, Korea, Singapura, serta Thailand sudah mulai mendekati bahkan sudah masuk dalam tahapan resesi ekonomi atau kemerosotan perekonomian di mana pendapatan nasional atau GDP negaranya menurun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan baru. Seperti contohnya di Indonesia sendiri, pemerintah yang bekerja sama dengan Pertamina, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, serta Airnav telah menyiapkan insentif bagi maskapai penerbangan senilai 910 miliar rupiah untuk menarik minat para wisatawan domestik dengan adanya diskon tiket pesawat yang berlaku untuk 10 tempat wisata di Indonesia, yaitu Silangit, Batam, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Labuan Bajo, Lombok, dan Kota Manado. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan baru dari Menteri Keuangan di mana pemungutan pajak bagi perhotelan dan restoran akan diberhentikan untuk sementara. Dan peraturan kebijakan ini akan diimplementasikan selama masa lockdown di 6 bulan ke depan terhadap 33 kabupaten atau kota. Pemerintah daerah juga akan diberikan hibah oleh pemerintah pusat sebagai kompensasi. Hal ini dilakukan agar sektor pariwisata di Indonesia tidak mengalami kematian total. Apabila kita membandingkan sistem politik atau rezim pemerintah Korea Utara yang otoriter dengan pemerintahan negara Indonesia serta Korea Selatan yang demokratis dalam menghadapi pandemik virus COVID-19 ini, negara Korea Utara dengan sistem politiknya yang otoriter di bawah kepemimpinan Kim Jong-un cenderung tidak transparan dan menutup informasi mengenai virus COVID-19 ini. Menteri-menteri serta media massa yang berada di bawah kontrol pemerintah Kim Jong-un menyatakan bahwa negara Korea Utara tidak mengalami satupun kasus positif virus corona. Meskipun begitu, seorang peneliti senior di Korea Institute for National Unification bernama Cho Han-bum menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari intelijennya bahwa telah ada warga negara Korea Utara di ibu kota Pyongyang yang terinfeksi virus ini.
Dan ia juga mendengar kabar bahwa Kim Jong-un telah memerintahkan bawahannya untuk membakar semua mayat yang ada di Korea Utara yang meninggal akibat infeksi virus corona. Penyebaran coronavirus di Korea Utara diduga dimulai ketika rombongan buruh Korea Utara kembali dari Cina di bulan Desember tahun 2019 lalu. Para pengamat mengatakan bahwa alasan pemerintah Korea Utara menutupi informasi mengenai jumlah kasus dan jumlah kematian akibat virus corona ini baik kepada masyarakatnya sendiri maupun pada dunia luar adalah karena kepentingan pribadi Kim Jong-un sendiri untuk mempertahankan pemerintahannya. Di mana apabila berita mengenai wabah infeksi virus corona ini sampai ke telinga masyarakat Korea Utara, dikhawatirkan akan ada sentimen dari publik terhadap kepemimpinan Kim Jong-un. Selain itu, respon dari pemerintah Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un terhadap wabah coronavirus ini dalam hal penanganan warga yang dikarantina akibat wabah tersebut juga cukup ekstrim, di mana Kim Jong-un memerintahkan pada aparatnya untuk menembak mati siapapun yang berani kabur dari tempat karantina coronavirus di Korea Utara. Sedangkan, apabila kita bandingkan dengan negara-negara demokrasi di Asia Pasifik seperti contohnya Indonesia dan Korea Selatan, tidak ada satupun dari mereka yang menembak mati warga negaranya sendiri hanya karena orang tersebut positif virus corona dan kabur dari tempat karantina. Di negara-negara demokrasi seperti Indonesia dan Korea Selatan pun, mereka cenderung mengambil langkah yang lebih mementingkan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Pemerintah, menteri-menteri, serta media massa di Indonesia dan Korea Selatan terus terbuka kepada masyarakatnya serta pada dunia luar mengenai kabar dan informasi terbaru dari virus COVID-19 ini. Bahkan, pemerintah Korea Selatan begitu transparan tentang masalah virus ini sehingga masalah-masalah seperti panic buying tidak terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan juga dengan rutin melakukan pelacakan, tes, serta pengobatan terhadap masyarakat yang ada di negaranya, baik yang terkena maupun tidak terkena virus corona, hingga pada akhirnya mereka berhasil menekan angka persentase kematian akibat wabah COVID-19 ini. Sehingga, tanpa adanya paksaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara Indonesia serta negara Korea Selatan, seperti halnya yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap masyarakatnya dalam menangani pandemi virus corona ini, masyarakat dan sukarela bekerja sama serta menuruti kebijakan dari pemerintah di negaranya demi kebaikan bersama. Dan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintahnya pun di negara Korea Selatan dan Indonesia ini, terutama Korea Selatan, terhadap pemerintahnya jadi semakin meningkat, tidak seperti di Korea Utara.